Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Hari ini saya Hananto beserta Pak Sulaiman, rekan saya dari KBRI Washington DC. Kami berada di stasiun I-485 Kota Charlotte, North Carolina. Hari ini saya dan Pak Sulaiman akan menggunakan layanan kereta ringan cepat Blue Line, di mana Blue Line ini merupakan salah satu moda angkutan umum yang disiapkan oleh pemerintah kota Charlotte, North Carolina. Blue Line ini terdiri dari 26 stasiun dan juga dilayani oleh 11 stasiun dengan layanan Park and Ride. Artinya kalau kita menggunakan mobil pribadi, kita bisa menuju stasiun ini dengan menggunakan mobil kita dan parkir di lokasi Park and Ride secara gratis. Kemudian kita bisa menggunakan layanan kereta ringan cepat Blue Line. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat pembelian tiket. Saat ini saya akan menggunakan layanan kereta ringan cepat Blue Line seperti yang ada di sana. Untuk menggunakan layanan Blue Line, saya bisa menggunakan pas ini 1 hari penuh seharga $6,6. Saya juga bisa menggunakan layanan melalui via aplikasi seperti yang ada di papan reklame ini, Red Link with the Catch Pass application. Caranya tinggal download aplikasi tersebut. Di sini di smartphone saya sudah punya Catch application, sudah saya download seperti ini bentuknya. Kemudian untuk menggunakan layanan Blue Line dengan menggunakan aplikasi ini, tinggal tekan, kemudian muncul. Saya sudah membeli 1 hari pas harga $6,6. Bagaimana menggunakannya? Simpel saja, mudah saja, tinggal klik sebelah kanan ini. Saat ini posisi masih 0, artinya belum dipakai. Kalau untuk menggunakan pertama kali, tinggal tekan, maka berubah dari 0 menjadi 1. Kemudian tinggal klik Use Now, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah akan menggunakan atau tidak? Use ticket. Yes, klik, maka akan muncul tiket secara virtual, dan ini bisa Anda gunakan untuk layanan Blue Line. Dan jika ada petugas menanyakan mana tiket Anda, tinggal ditunjuk saja pas virtual ini. Terima kasih. Pas application virtual ini berlaku kurang lebih 15 jam. Jadi saya bisa menggunakan hari ini selama 15 jam. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh rangkaian kereta ringan cepat Blue Line. Terdiri dari 2 gerbong layanan. Ada di samping papan informasi terkait dengan rute kereta ringan cepat Blue Line di kota Charlotte. Jadi saat ini kami berada di stasiun I-485 atau stasiun South Boulevard. Kemudian tujuan kami adalah ke stasiun UNC Charlotte, di mana total seluruh layanan Blue Line ini terdiri dari 26 stasiun. Kalau kita melihat frekuensi layanan di weekdays atau hari kerja, ini sangat menarik bahwa di saat peak hour frekuensinya atau jarak antar kereta adalah 7 menit sekali. Kemudian kalau di off peaknya ini sekitar 20 menit atau 30 menit sekali. Saya sekarang berada di depan mesin pembelian tiket untuk layanan Blue Line. Kalau kita lihat di sini, di depan mesin ini ada fitur-fitur seperti one way ride, round trips, quick ticket, day pass, dan weekly pass. Di sini saya akan membeli layanan day pass 1 hari unlimited dengan tarif $6,6. Caranya bagaimana? Tinggal tekan tombol 8, maka akan keluar pilihan berapa tiket yang Anda beli. Saya beli 1 dulu.
tertera di sini 6,6 dolar. Kemudian saya masukkan kartu. Saya masukkan nomor PIN. Kemudian saya enter PIN. Transaksi sedang berjalan, kita tunggu. Face masks are required on board all cab services. Se requieren máscaras faciales a bordo de todos los servicios cabs. Baik, sudah di-approve transaksinya. Kemudian tiketnya akan keluar di tempat ini. Ini adalah tiket one day pass dari layanan CATS. CATS itu Charlotte Area Transit System. Di baliknya kita bisa lihat masa berlaku untuk tiket harian ini. Terima kasih. Saat ini saya berada di dalam kereta Blue Line menuju stasiun UNC dari stasiun I485. Kita lihat bagaimana fasilitas yang ada di dalam Blue Line ini. Saat ini pandemi COVID-19 masih cukup tinggi di Amerika Serikat, sehingga di dalam layanan Blue Line ini juga diterapkan protokol kesehatan physical distancing. Kalau Anda lihat di sini semua ada 4 tempat duduk, tapi yang boleh dipergunakan hanya 1 tempat duduk. Tidak ada tulisan atau larangan untuk menggunakan tempat duduk ini. Tapi kalau dilihat di tempat duduk yang lain, kita bisa lihat di sini, don't use due to social distancing. Artinya fasilitas angkutan umum tetap berjalan secara normal untuk saat ini, namun layanan ini dibatasi dengan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Saat ini saya berada di stasiun UNC Charlotte Main. Tadi saya berangkat dari stasiun I485. Bisa kita lihat di sini semua fasilitas yang ada di stasiun UNC Charlotte Main. Di sini ada bus B. Jadi kalau kita menggunakan layanan kereta ringan cepat, kemudian ingin melanjutkan dengan angkutan umum feeder, di sini ada bus B, ada layanan bis feeder. Kita lihat nomornya bus stop nomor 42. Jadi di sini bisa kita lihat semua informasi, ada papan pengumuman juga terkait dengan protokol kesehatan saat menggunakan bis. Di sini bisa kita lihat juga secara lengkap papan informasi dari bus stop nomor 42. Kemudian ada yang menarik lagi di stasiun ini adalah di halaman depannya ada tempat duduk yang sangat menarik sekali. Kita lihat ada satu orang bapak sedang duduk menghabiskan waktunya di sana, bersantai sejenak. Kemudian kita lihat juga ada fasilitas penitipan sepeda. Di sini kita bisa lihat tempat-tempat sepeda, rak-rak sepeda yang sangat menarik, berwarna-warni. Ini adalah fasilitas penitipan gratis yang disiapkan oleh stasiun UNC Charlotte. Kemudian agak jauh di sana bisa kita lihat semuanya fasilitas park and ride. Jadi cukup banyak parking lotnya yang disediakan. Artinya kalau kita menggunakan mobil dari rumah kemudian menuju ke stasiun UNC Charlotte ini, mobil bisa kita letakkan di parkiran sana selama 24 jam gratis. Kemudian bisa melanjutkan dengan layanan Blue Line kereta ringan cepat ini. Dari jalan utama saat ingin menggunakan kereta Blue Line, Anda melintas di rel. Sebelum melintas, lihat di sini ada papan
pengumuman. Di sini adalah lintasan kereta, lihat kiri kanan sebelum melintas. Jika kereta tidak ada ataupun tidak beroperasi, maka kondisi aman Anda dapat melintas. Train to UNC Charlotte Main Station arriving in 3 minutes. Jadi jika Anda ingin menggunakan layanan kereta Blue Line ini, untuk pembayaran tidak ada mesin tapping kartu ini. Jadi ini tergantung kepada kesadaran dan kejujuran kita. Jadi saat kita sudah berada di stasiun dan ingin menggunakan layanan kereta ringan, Anda lihat ada informasi per zone. Jika Anda melintasi ini, artinya Anda sudah dikenakan tarif untuk menggunakan layanan kereta Blue Line. Tapi ingat bahwa seringkali di dalam kereta ini akan ada pengecekan secara rutin dari petugas, sehingga jika ada pengecekan itu, Anda tinggal tunjukkan pas yang Anda punya, maka Anda tidak akan terkena penalti. Tetapi jika Anda tidak mempunyai pas ini, selanjutnya ditemukan oleh petugas, maka Anda akan dikenakan penalti atau denda dari petugas kereta ringan Blue Line. Ada hal menarik, kalau kita lihat ini barrier warna kuning, tongkat-tongkat warna kuning ini untuk membatasi orang agar tidak melompat ke lokasi antara gerbong satu dengan gerbong yang lain. Jadi setiap ada sambungan rangkaian antara gerbong satu dengan gerbong lainnya, maka akan ditutup ataupun digunakan barrier warna kuning ini sebagai penanda bahwa Anda tidak boleh melintas di sambungan kereta ataupun gerbong ini. Saya berada di busway stasiun University City Charlotte. Jadi kalau kita menggunakan Blue Line, kemudian berhenti di stasiun University City, melanjutkan ke tujuan lain, kita bisa menggunakan bus tersebut, contohnya. Dan juga di sini ada layanan kerjasama antara pemerintah kota Charlotte dengan perusahaan Lyft, On Demand Transportation Service. Jadi di sini di daerah University City Station itu di banyak area yang tidak dilayani oleh angkutan umum, sehingga pemerintah kota Charlotte bekerja sama dengan Lyft membuat layanan first dan last mile, artinya dari stasiun ke lokasi tujuan atau dari lokasi tujuan ke stasiun University City dapat menggunakan layanan Lyft ini. Dan juga untuk titik penurunan dan pengangkutan penumpang menggunakan Lyft diberikan tempat khusus. Di sini ada papan pengumumannya. Ini adalah tempat untuk menunggu atau berhentinya Lyft. Dan yang paling menarik adalah jika kita menggunakan Lyft ini, dari layanan Lyft ini, dari lokasi ini ke lokasi tujuan yang ada di dalam area kerjasama, maka biaya yang dikeluarkan oleh pengguna atau penumpang Lyft itu mendapat subsidi $4 dari pemerintah kota Charlotte. Misalnya dari sini saya naik Lyft kemudian ke lokasi A yang masih dalam area kerjasama dengan pemerintah kota, total biaya menggunakan Lyft adalah $10. Maka saya hanya membayar cukup $6 karena $4-nya disubsidi oleh pemerintah kota Charlotte. Saat ini saya berada di busway stasiun University City Charlotte. Saya akan menggunakan layanan Lyft, On Demand Transportation Service. Di sini ada rambu untuk menunggu dan menurunkan penumpang Lyft. Caranya bagaimana untuk menggunakan layanan Lyft, yang dimana Lyft ini ada kerjasama dengan pemerintah kota Charlotte. Jadi kalau saya naik Lyft dari lokasi ini ke lokasi tujuan yang ada di dalam area kerjasama, saya mendapatkan subsidi $4 dari pemerintah kota Charlotte. Ini adalah aplikasi dari Lyft. Saya ada di
bus B University City Charlotte. Kemudian saya ingin ke University Research Park yang merupakan daerah dalam layanan antara pemerintah kota Charlotte dengan Lyft. Di sini ada pilihan pick up in 4 minutes dengan tarif $7,83 yang sudah disubsidi dan lain sebagainya. Saya akan pilih ini secara cepat, select Lyft. Kemudian ya, location UCB Station B ada di sini, di mana ada rambu-rambu yang sudah ditentukan. Confirm and request. Sekarang saya menunggu kedatangan dari driver Lyft. Saya saat ini berada di salah satu halte, lokasinya dekat dengan University Research Park. Tadi saya kesini menggunakan lift dari stasiun University City Boulevard. Jadi saat ini saya dan Pak Sulaiman akan kembali lagi ke stasiun University City menggunakan bus. Kira-kira dalam waktu 10 menit lagi bus akan datang, dan untuk tarifnya adalah gratis dari pemerintah kota Charlotte. Terima kasih. Saat ini saya berada di Charlotte Transportation Center. Di sini adalah hub utama angkutan umum di kota Charlotte. Ada stasiun dan di sini ada juga terminal bis. Banyak sekali bus B-nya atau tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Anda bisa lihat di sini semua. Jadi dengan menggunakan one day pass atau tiket yang 1 hari, Anda bisa menggunakan layanan kereta api, kemudian turun di sini dan melanjutkan dengan menggunakan local bus yang berada di sini. Itu free, gratis. Artinya 1 hari Anda bisa menggunakan one day pass secara maksimal antara kereta dengan